Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu Core Value ASN Berakhlak. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Bapak Dasep Fadlilius Dimubarok SHMPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak, masyarakat dan bahkan sebagian ASN mungkin sudah sering mendengarkan istilah berakhlak, tapi belum tentu semuanya memahami maknanya secara utuh. Bisa Bapak jelaskan secara komprehensif apa sebenarnya yang dimaksud dengan core value ASN berakhlak? Baik, terima kasih host ya. ASN berakhlak itu salah satu core value. Core value itu nilai dasar untuk pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebenarnya. Dan ASN berakhlak ya, berakhlak itu adalah merupakan akronim. Yang pertama, bernya itu berorientasi pelayanan, terus itu ada pelayanan. A-nya itu akuntabel, ya. Selanjutnya K, kompeten, H-nya harmonis, ya. L-nya loyal, A lagi adaptif, dan yang terakhir K adalah kolaboratif. Itu merupakan pengertian akronim dari berakhlak yang harus menjadikan pegangan bagi ASN, baik itu PNS-nya, ke ketiga K-nya. Gitu. Terima kasih Pak. Mengapa core value berakhlak ini sangat penting untuk dipahami dan dijalankan oleh ASN, khususnya di daerah seperti Kabupaten Ciamis? Tentunya core value ASN berakhlak itu tidak hanya untuk menjadikan pegangan atau pedoman bagi ASN di Kabupaten Ciamis, tidak ya, tapi untuk seluruh nasional, di seluruh penjuru di Indonesia, karena berakhlak seperti yang disampaikan sesuai dengan akronimnya itu merupakan pegangan-pegangan, pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh ASN. Ya. Yang pertama, ASN itu kan ya, contohnya berorientasi pada pelayanan. ASN itu adalah merupakan amanah menjadi pelayan masyarakat, ya, bukan dilayani masyarakat. Jadi kita harus melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan penjelasan tadi. Kita seorang ASN, kita harus akuntabel, ya, harus punya nilai dasar yang kita punya prinsip keterbukaan, ya, nilai ketertiban dalam bagaimana yang disampaikan dalam core value berakhlak. Kita semua ASN harus patuh pada apa yang diamanahkan dalam ASN berakhlak tadi. Gitu. Terima kasih Bapak. Bisa Bapak berikan gambaran bagaimana nilai-nilai berakhlak ini sudah diterapkan dalam keseharian ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis? Ya, tentunya ASN berakhlak yang harus dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja ya, itu yang pertama kita berakhlak. Bernya itu pada pelayanan. Dinas Tenaga Kerja adalah salah satu OPD yang mengutamakan pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Misalnya pelayanan angka 1, ya, itu harus melayani dengan baik, ya, kepada masyarakat, harus transparannya, ya, transparasinya harus jelas, ya, dan kita tidak boleh ada sedikit pun, setitik pun hal-hal yang menjadikan pelanggaran, ya. Makanya yang berikutnya adalah akuntabel, ya. Jadi semua pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, bahkan di OPD-OPD lain yang tentunya mengutamakan pelayanan dasar, ya, kepada masyarakat, itu adalah semuanya pelayanan pada masyarakat secara gratis. Akuntabel di sini tentunya kita harus mempunyai nilai transparansi kepada masyarakat. Tidak ada
biaya apapun ya untuk pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya terkait kompeten ya, tentunya Dinas Tenaga Kerja harus memberikan pelayanan yang punya kompetensi kepada masyarakat. Ya, misalnya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Ciamis, kita ada program-program pelatihan. Ya. Kita harus action, harus eksis, dan harus tentunya harus memberikan pada masyarakat ya untuk memfasilitasi supaya masyarakat punya kompetensi. Ya. Kita kompeten untuk memberikan kompetensi tersebut supaya masyarakat kelak bisa atau outputnya bisa berwirausaha mandiri atau ketika bekerja punya sertifikasi yang kompeten. Salah satu apa yang diberikan amanah bisa bekerja dalam hal implementasi ASN berakhlak. Soalnya yang lainnya juga kalau dijelaskan secara terus bakal panjang ya. Tadi baru sampai akuntabel, kompeten ya, harmonisasi juga sama aja, kita harus harmonis artinya biasa kerja dengan masyarakat ya, kerja di internalnya itu tetap harus terjalin kuat sebagai tugas-tugas core value ASN diimplementasikan baik di internal atau yang tentunya bersentuhan di masyarakat. Kita harus memberikan perhatian khusus ya, untuk memberikan pelayanan khusus juga kepada masyarakat ini yang harmonis. Jadi ketika masyarakat membutuhkan kepada kita tentang informasi ketenagakerjaan, kita harus memberikan yang terbaik, berikan informasinya secara detail, berikan informasi secara jelas. Itu saya kira inti dari implementasi core value berakhlak ya bagi ASN di khususnya Dinas Tenaga Kerja. Tentu sebagai adaptif ya, kita harus siap ya sebagai ASN ya, bagaimanapun kondisi kita harus bisa menyesuaikan ya, tidak ada bau ya, ulah bauan yang di bahasa Sunda nama dalam melaksanakan tugas pekerjaan demi untuk membangun masyarakat yang masyarakat yang punya sumber daya manusia yang berkompetensi. Itu kita harus adaptif ya, dengan internal dan dengan eksternalnya. Yang selanjutnya juga saya jelaskan sedikit supaya lebih detail ya, kolaboratif. Kita bekerja di masa era globalisasi ini harus bisa berhubungan dengan pihak-pihak yang lainnya. Ya, dari istilah pentahlit, pemerintah tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja dengan baik ya, untuk menghasilkan sebuah tujuan tanpa ada kolaborasi tersebut. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pengusaha, dengan organisasi masyarakat ya, dan dengan akademisi, perguruan tinggi dan yang lain-lainnya. Ini supaya apa? Supaya cita-cita khususnya di Ciamis untuk mengimplementasikan RPJMD bisa terlaksana dengan baik. Tidak bisa kita bekerja sendiri gitu ya. Terima kasih Bapak. Terakhir Bapak ya, apa pesan Bapak untuk ASN di seluruh Indonesia agar semangat berakhlak ini betul-betul membumi dan menginspirasi? Ya, ASN ya untuk menjadikan yang terbaik sebagai individu, sebagai organisasi, tentunya yang pertama harus loyal ya terhadap pekerjaan dan tugasnya. Kalau sudah tidak punya kemampuan loyalitas, saya yakin tidak akan punya hasil untuk menjadikan sebuah cita-cita pekerjaan itu, tugas itu menjadikan yang terbaik gitu ya. Dan selanjutnya tentu apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan kita harus melaksanakan dengan baik juga. Ini sebagai amanah. ASN itu adalah amanah. Amanah itu tentunya adalah kewajiban. Amanah kewajiban tersebut adalah untuk membangun masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis yang masyarakat yang punya nilai tinggi secara moral ya,
secara akhlak ya, dan tentunya SDM yang punya kualitas, SDM yang punya kemampuan. Kalau dinas kerja, SDM yang punya kompetensi, keahlian ya. Itu yang harus kita ingat bersama, camkan bersama, lenyepan bersama kalau dalam bahasa Sunda, supaya kita menjadi ASN yang baik. Yang paling penting adalah harus punya kekuatan iman dan takwa bagi ASN, supaya kita berjalan dalam tugasnya sehari-hari, tugasnya ke depan, baik dari staf sampai pejabatnya, bisa terjaga dari hal-hal yang terlarang. Yang pertama tentu oleh ajaran Islam ya, atau hadis, yang dalam pekerjaan kita selalu taat pada aturan yang sudah dicanangkan dari undang-undang sampai aturan ke bawahnya. Terima kasih Pak Sama-sama. atas penjelasan yang sangat inspiratif. Semoga pesan ini bisa menjadi penyemangat bagi seluruh ASN untuk benar-benar menghidupkan nilai berakhlak dalam setiap aspek pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.